Bulan Ramadan itu biasanya kakak ngelakuin amalan-amalan apa sih yang ngebuat hati dan pikiran tenang? Paling kayak tadarusan kali ya, sama ngelakuin hal-hal baik aja sih. Ibadah sama doa aja ke Tuhan. Baca Al-Quran, terus beribadah, berdoa, terus kayak puasa gitu-gitu sih. Tadarus kalau habis subuh, sering ibadah lah. Sedekah mungkin, baca Al-Quran. Udah sih itu aja sih kayaknya. Itu sebenarnya amalan wajib aja itu udah bikin hati dan pikiran tenang sih. Kalau misalnya kayak kita ibadah sholat 5 waktu, terus dilanjutkan sama ngaji, itu udah pasti bikin pikiran tenang sih. Kalau misalnya udah ngerasanya udah kacau banget, pasti ini kayaknya ibadah ada yang kurang nih, kayak gitu sih. Ambil wudhu, sholat, berdoa. Masya Allah. Kita curhat sama Tuhan udah gitu aja. Minta kelancaran segala rupa. Kak kalau misalkan selain di bulan Ramadan gitu, amalan-amalan itu masih suka kakak lakuin gak sih? Masih, cuma jarang, nggak terlalu kayak bulan Ramadan. Oke. Pak Ustadz, apa saja sih amalan-amalan yang membuat hati dan pikiran tenang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Sahabat Merdeka yang dirahmati Allah, kalau ditanya amalan apa yang paling membuat hati bisa menjadi tenang dan juga nyaman, kalau kata anak Jaksel adalah jawabannya satu, healing. Jadi memang yang paling mempengaruhi kita untuk membuat hati kita nyaman dan tenang adalah circle kita. Bagaimana kalau misalkan kondisi kita di kantor? Bagaimana dengan semua push dari atasan kita yang mana harus segera mengejar deadline pada saat itu juga? Atau lingkungan sekitar kita juga yang melihat bagaimana kondisi keluarga kita. Sampai rumah, istri manyun, kemudian anak berantem. Kan akhirnya juga menyebabkan kita hati tidak tenang gitu kan. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Nah, di ayat ini dalam tafsirnya dikatakan bahwa apa yang Allah turunkan kepada hati seorang muslim adalah sebuah ketenangan. Apa itu? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, ini adalah sebuah obat atau sebuah jawaban ketika memang sahabat Merdeka merasa kegelisahan, gundah gulana. Nah, kadang kita sering merasakan nih ketika kita galau, ketika kita merasa gundah gulana, yang kita ambil adalah handphone. Lalu kemudian kita update status, lalu kemudian kita share kepada netizen dan bahkan kita minta untuk dikomenin. Nah, inilah yang dikatakan sebagai istisyarah ila netizen. Bagaimana kita meminta pendapat dari netizen. Padahal ini adalah level terbawah. Di atas istisyarah ada yang namanya istafti kolbak. Yaitu bagaimana kita meminta ketenangan hati kita kepada orang-orang yang paham. Para ulama, para ustadz. Dan di atasnya lagi ada yang dikatakan istikharah. Yaitu bagaimana kita meminta petunjuk pada Allah. Meminta ketenangan kita, hati kita melalui sholat. Dan yang paling penting kita berdoa. Apa doa yang sering diucapkan? Dan inilah yang sering Rasulullah SAW mengatakan. Bahwa ketika kita menyebut kata ya Jabbar, kemudian juga ya Qahar di dalam tahiyat atau di antara dua sujud, kalau teman-teman sering membacanya Rabbighfirli warhamni wajburni, ya Allah kuatkanlah, atau misalkan jadikanlah hati kami kuat gitu. Ini adalah doa-doa yang sering diucap bahwa sesungguhnya ya Qahar, ya Jabbar itu menjadi solusi buat teman-teman di saat teman-teman dalam keadaan galau ataupun gundah gulana. Kemudian di ayat lain Allah menyebutkan falkuruni alkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah engkau kepadaku maka aku akan mengingatmu. Kurang lebih seperti itu. Dalam tafsirnya dikatakan bahwa sesungguhnya di saat kita mengingat Allah maka otomatis Allah akan mengingat kita. Tapi ingat, mengingat Allah jangan di saat kita dalam keadaan sempit atau kepepet. Karena sesungguhnya Allah akan mengingat kita di saat kita lapang. Jadi sebaiknya ingatlah Allah di saat lapang, Allah akan mengingatmu di saat sempit. Ingatlah Allah di saat kaya, Allah akan mengingatmu di saat miskin. Ingatlah Allah di saat susah, Allah akan mengingatmu di saat senang. Dan inilah yang kita sering-sering selalu untuk mengulang-ulang
Fadhkuruni alkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah Allah, dan ingatlah Allah. Dari mana kita bisa mengingat Allah? Dengan kita memperbanyak sholat, dengan kita memperbanyak sedekah, dengan kita memperbanyak doa. Dan doa yang paling utama di bulan Ramadan adalah doa di saat atau sebelum kita berbuka puasa. Karena sesungguhnya ada 2 doa yang tidak akan tertolak, yaitu doanya orang berpuasa dan juga doa orang yang dalam melakukan perjalanan safar. Di bulan Ramadan ini Allah juga sudah membukakan pintu-pintu untuk kita bisa diterima doa kita. Mulai dari kita sahur, mulai kemudian juga di waktu duha, kemudian ba'da zuhur, kemudian setelah asar, setelah maghrib. Sepanjang waktu di bulan Ramadan adalah waktu-waktu yang sangat mustajab. Oleh karena itu, di saat kita merasa gundah gulana atau galau atau bahkan bisa dikatakan overthinking gitu ya, maka healing terbaik adalah kita kembali kepada Allah. Healing terbaik adalah kita berwudu kemudian kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Apalagi melaksanakan sholatnya di sepertiga malam di bulan Ramadan. Masya Allah, ini adalah sebuah keutamaan yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita raih. Yang paling utama bagaimana kita bisa meningkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Dan bulan Ramadan adalah momentum yang paling tepat untuk kita bisa healing, memperbaiki hati kita, menjaga keimanan kita, dan meningkatkan ketakwaan kita dengan kita memperbanyak doa, membaca Al-Quran, memperbanyak sholat, agar kita bisa mengobati rasa overthinking kita. Sahabat Merdeka, adakah di antara sahabat yang saat ini merasakan overthinking? Mungkin amalan-amalan yang tadi disebutkan bisa dicoba juga di rumah atau di sehari-hari sahabat semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.